Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 muatan IPA. Seperti biasa, sebelum belajar kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya. Kita tahu bahwa perpindahan panas itu dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, serta radiasi. Perlu diketahui, panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Jadi ada 2 benda yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah, maka panas akan berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Selanjutnya, benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Contoh dari konduktor adalah benda yang terbuat dari besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Contoh isolator adalah benda yang terbuat dari kayu, plastik, karet, kertas, maupun kain. Selanjutnya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi, hanya panasnya saja yang berpindah, sedangkan perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat. Perpindahan panas secara konduksi disebut dengan perpindahan panas melalui hantaran. Contoh dari peristiwa konduksi adalah memanaskan batang besi. Jika salah satu ujung dari batang besi dipanaskan di atas api, maka ujung besi yang lainnya akan terasa panas. Itu membuktikan kalau panas berpindah dari ujung besi yang panas tadi yang sudah dipanasi api berpindah menuju ujung besi yang lainnya. Contoh konduksi berikutnya adalah setrika listrik. Ketika kita menyetrika baju, maka terjadi perpindahan panas dari sumber energi listrik ke baju melalui logam di bawah setrika yang merupakan konduktornya. Sedangkan contoh yang ketiga adalah mencelupkan sendok logam ke dalam minuman kopi panas. Maka akan terjadi perpindahan panas dari air kopi ke sendok tersebut. Sedangkan contoh yang keempat adalah memanaskan mentega. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju pada konveksi. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi, zat perantaranya ikut berpindah. Tidak hanya panasnya saja yang berpindah, tapi zat perantaranya juga ikut berpindah. Dan ini terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan panas secara konveksi disebut juga dengan perpindahan panas secara aliran. Contoh dari peristiwa konveksi adalah merebus air, di mana air yang ada di bagian paling bawah akan panas terlebih dahulu. Kemudian air yang ada di bagian bawah yang panas tadi naik ke atas. Dan air yang ada di bagian atas yang masih dingin akan turun ke bawah dan begitu juga seterusnya. Itu terjadi pada saat kita merebus air. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang berikutnya adalah asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi.
Sedangkan contoh yang ketiga adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Sedangkan contoh yang keempat adalah gerakan balon udara. Sedangkan contoh perpindahan panas yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Jadi dari sumber panasnya langsung tanpa adanya zat perantara. Dan perpindahan panas secara radiasi disebut juga dengan perpindahan panas secara pancaran. Sedangkan contoh dari peristiwa perpindahan panas secara radiasi adalah 1. Badan terasa hangat jika dekat dengan api unggun. Contoh yang kedua adalah pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Contoh yang ketiga, menetaskan telur ayam dengan lampu. Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.